Saya lanjutkan. Sekarang kecepatan. Ya. Nah, tolong diperhatikan ya. Kalau ini vektor posisi, ini kecepatan. Vektor kecepatan orbit satelit dapat diturunkan dari vektor posisi orbit satelit. Komponen vektor kecepatan orbit satelit pada arah sumbu X dan sumbu Y sebagai berikut. Ya. Ini diturunkan. Ya. Masih sama ya. Sebentar ini pakai yang ini. Sekarang yang kecepatan ya, yang kecepatan. Vektor kecepatan orbit ya. Dalam SKO. Kecepatan Pak Bilal simbolkan R dot ya, strip di sini. Ya. Nah, saya ulangi lagi. Ini adalah simbolnya ya. Ini posisi R strip di sini. Ya. Ini vektor kecepatan orbit R dot. R dot atas itu menunjukkan bahwa R diturunkan diferensial terhadap waktu. dr dt itu adalah R dot strip ini dalam orbit. X sama dengan A kosinus E dikurangi E. Maka turunannya X dot di sini menjadi min A, turunan kosinus E menjadi sinus E, ya toh? Ya, turunan kosinus E menjadi di sini min sinus E. Dari mana? Terhadap E, maka ini DE dt. Y sama dengan A dikalikan 1 min E pangkat 2 ya. Pangkat setengah sinus E ya. Y-nya ini. Maka Y dot sama dengan turunannya, ini kan konstan ya. Ini konstan, ini konstanta. Ya, ini tetap. Ini konstanta. Sinus E diturunkan terhadap dt itu yang menjadi kosinus E. E-nya DE dt. Gitu. Ya, paham ya? Ya? Ini kecepatan dalam sumbu X, ini kecepatan dalam sumbu Y. M tadi sama dengan N dikalikan T min T0. Sama dengan E dikurangi E sinus E. DM ya sama dengan N dt. DE di kos ini ya, DM dt ya. Ini DM dt ya, dan ini DM dt sama dengan ya N di sini. T min T0 ya, tinggal ini ya. Ini dikurangi ini. 1 di lanjut. Dan seterusnya sehingga di sini ya vektor kecepatan orbit ya
kita simbolkan dengan R dot strip sama dengan X dot, Y dot, Z dot dalam SKO sama dengan N per 1 min E kosinus E dikalikan A. Ya, dikalikan ini. Min A sinus E. Ini. Di Z-nya tetap 0. Ya. Ini adalah vektor kecepatan orbit dengan fungsi anomali eksentrik. Nah, vektor kecepatan orbit dalam sejati, ya, vektor kecepatan orbit dalam anomali sejati itu ini, ya. R dot nya dengan NA per 1 min E kuadrat pangkat setengah dikalikan min sinus F. Kosinus F plus E dan ini 0. Jadi, ya, ini posisi dan kecepatan orbit satelit dalam bidang orbit sudah definisi, ya. Jadi viral ke sini, ya, posisi dan kecepatan orbit dalam bidang orbit, ya, ini sudah diperoleh. Ini kecepatan orbit satelit fungsi anomali eksentrik, ya. Ini kecepatan orbit satelit dalam fungsi anomali eksentrik, ya. Yang merah-merah ini tak tandain, ya. Ini adalah vektor posisi satelit fungsi anomali sejati, ya. Ini anomali sejatinya dihitung dari sini. Pokoknya yang merah-merah itu kunci, ya, kunci. Ini vektor posisi, ya, satelit dalam fungsi anomali eksentrik. Ini persamaan Kepler, ya. Next, ya. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Sekarang elemen Kepler, ya, elemen Kepler. Elemen Kepler. Elemen Kepler itu ada 6. Elemen Kepler itu adalah posisi satelit dalam sistem koordinat langit ataupun dalam sistem, ya, itu didefinisikan dari 6 parameter. Ya. Kalau posisi satelit, ya, nih,
di sini ya. Ini ya. Ini adalah orbit satelit. Paham? Ya. Orbit satelit. Orbit satelit berbentuk elip. Elip itu berdimensi apa? Setengah sumbu panjang dan eksentrisitasnya E. Kemudian ini baru elipnya. Ya. Kemudian orientasi elip terhadap ekuator ya, itu diparameterkan dengan inklinasi. Ya. Ya. Kemiringan orbit terhadap ekuator itu I, inklinasi. Nah, maka elip orbit ini sudah terorientasi terhadap ekuator sebesar inklinasi. Dengan demikian, dimensi elipnya tahu, orientasi terhadap ekuator juga terdefinisi, kemudian harus mendefinisikan posisi daripada perigi dan posisi titik potong antara orbit satelit yang berbentuk elip dengan ekuator. Di mana? Di AN dan di DN. AN itu namanya ascending node, DN namanya descending node. Orientasi dari sistem koordinat langit, X-nya ini X langit ke titik semi, ke ascending node ini namanya ascensio recta. Ya. Omega ini ascensio recta. Omega besar ini ascensio recta. Kemudian dari ascending node sampai ke titik perigi namanya omega kecil, ini namanya argument of perigi. Ya. Kemudian dari perigi sampai posisi satelit S namanya F anomali sejati. Kalau Anda mau menggunakan anomali menengah juga boleh, kalau Anda mau menggunakan anomali eksentrik juga boleh. Dengan demikian, posisi satelit S ini terorientasi posisinya terhadap salib sumbu koordinat langit, satu, dimensi elip, ya, A dan E. Yang kedua, orientasi dari ascending node, yaitu dengan di sini ascensio recta ascending node. Kemudian orientasi titik P terhadap AN namanya omega, namanya argument of perigi. Kemudian sesudah tahu perigi posisi S, butuhnya anomali sejati. Maka ada 4 parameter, omega besar, omega kecil, inklinasi, dan F. 4 parameter ditambah parameter dimensi orbit elip satelit A dan E. Maka disebut dengan 6 parameter ini. Ya. Parameter A, E, inklinasi, omega besar, omega kecil, anomali sejati atau anomali menengah atau anomali eksentrik. Inilah yang disebut dengan 6 elemen Kepler. Ya. Posisi koordinat satelit dalam sistem koordinat langit ya itu disajikan dengan 6 parameter, yaitu parameter elemen Kepler. Jumlahnya berapa? Ada 6.
2 dari dimensi elip A dan E, 4 ya, ada inklinasi, ada ascensio recta ascending node, ada argument of Parigi, dan ada apa di sini? Anomali sejati atau anomali eksentik atau anomali menengah. Ada yang tanya? Silakan. Silahkan kalau mau tanya. Saya lanjutkan materinya. Minggu depan Pak Bilal fokus memberi tugas-tugas ya. Paling ini tugas-tugas ini. Ini saya jelaskan ya. Ini adalah 6 elemen Kepler dalam sistem koordinat langit. Ya. X, Z, Z dalam sistem koordinat langit adalah ya, Mas, ya, transformasi dari sistem koordinat bidang orbit ke sistem koordinat langit itu terorientasi ya 3 parameter ya, ascensio recta ascending node, inklinasi, dan argument of Parigi. Dengar metrik-metrik rotasinya R3, R1, dan R3. Metrik-metrik rotasi ini sudah saya sampaikan pada saat di mata kuliah dasar-dasar astronomi ya dan geofisika. R di sini X pangkat 3 plus Y pangkat 3 plus Z pangkat 2 ya, pangkat setengah. X-nya sama dengan ini ya. Kemudian ini adalah posisi ya, vektor posisi ya dalam SKL. Ini adalah vektor kecepatan ya dalam SKL. Ya ini tinggal diturunkan saja. Ini diturunkan. Ya. Rotasinya ini terhadap ini ya. Next.
transformasi state vector ke elemen Kepler. State vector itu adalah dari state vector itu acuannya bidang orbit ditransformasi ke di sini. State vector ke elemen Kepler ya, di ini ke elemen Kepler. Maka besarnya H, ini besarnya ini, omega adalah arkes tangan mem 1 H1 ini, inklinasi adalah ini ya. Kemudian ya ada parameternya, ini omega besar itu ini ya. Ini omega besar, ini inklinasi, ini A setengah sumbu pendeknya, setengah sumbu panjangnya, ini E-nya eksentrisitasnya ya. P-nya ini ya omega plus F sama dengan arkes tangan ini ya. Ini tadi ya, anomali sejatinya ya, dan seterusnya. Oke adik-adik, ya ini saya rangkumkan. Jadi dari rumus-rumus semua yang saya ajarkan di minggu kemarin, ya. Ini saya rangkumkan ya, saya rangkumkan. Semuanya di sini ya, ada A, ada epsilon di sini ya. Ini rangkumkan. Ini besaran T, ini besaran H, ini N, ini M besar, anomali eksentrik, ini kecepatan posisi, vektor posisi ya, fungsi anomali eksentrik, kecepatan ya, vektor kecepatan orbit ya, anomali eksentrik ya. Ini transformasi state vektor ya. Kecepatan ini H, inklinasi omega dan sebagainya ya. Ini adik-adik semuanya materi yang saya sampaikan ini minggu ke-6 kalau tidak salah ya. Ini minggu ke-6 ya? Iya, Pak. Minggu depan Pak Bilal akan memberikan tugas-tugas, ya menerangkan tugas-tugas. Semoga nanti tugasnya tak kasih di minggu ke-7. Ini draft tugasnya sudah Pak Bilal buat di sini, ya. Mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6, ya. Gitu ya. Materi yang ini nanti akan saya share ya.
sama minggu ketiga, minggu ketujuh intinya adalah tugas-tugas ya, sama persiapan Anda untuk UTS. Dari Pak Bilal itu ada yang ditanyakan, mohon maaf saya rampung lebih cepat karena jam 9 saya harus ngurusi training ya. Ngurusi training ini, saya ngurusi training dari tanggal 20 sampai tanggal 27 ya. Training sistem monitoring ya. Kita punya alat sistem monitoring ya. Ada 3 RTS, ada 3 GPS, ada software Spider, ada software Geomus yang itu bisa digunakan untuk multifungsi ya. Untuk bencana, untuk konstruksi, untuk apa saja ya. Demikian dari Pak Bilal, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya izin. Ya.